Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik kan? Nah, pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 6 akan menjelaskan nih tentang bagaimana sih sejarah GNB itu dan apa saja sih peran Indonesia untuk GNB. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi ya, mari kita bahas. Gerakan non-blok atau yang biasa disingkat dengan GNB merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Nah, gerakan non-blok sendiri dibentuk dengan banyak tujuan loh, yaitu yang pertama yaitu menentang adanya apartheid atau rasisme. Yang kedua yaitu tidak memihak paksa militer multilateral. Yang ketiga, berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. Yang keempat, memperjuangkan dan menentang kolonialisme, pendudukan, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. Yang kelima yaitu pelucutan senjata, dan masih banyak lainnya. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yakni Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Di dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan pensil atau 5 pengendali. Gerakan non-blok memiliki prinsip yang digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. Isi dari 5 prinsip tersebut diantaranya, yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan yang kelima, menjaga perdamaian. Gerakan non-blok ini berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di dalam konferensi tersebut, negara-negara berpihak pada blok tertentu akan mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi barat atau timur. Pendiri dari gerakan ini yaitu 5 pemimpin dunia, antara lain Josip Broz Tito Presiden Yugoslavia, Soekarno Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Konferensi tingkat tinggi non-blok dibagi menjadi beberapa pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan pada tahun 1961 di Belgrade yang membahas mengenai diskriminasi rasial dan pelucutan senjata. Konferensi kedua dilakukan pada tahun 1964 di Kairo. Konferensi ketiga dilakukan pada tahun 1970 di Lusaka yang membahas mengenai sengketa rezim minoritas kulit putih rasis di Afrika Selatan. Konferensi keempat dilakukan pada tahun 1973 di Aljazair yang membahas mengenai masalah negara-negara miskin. Konferensi kelima dilakukan pada tahun 1976 di Colombo yang merumuskan deklarasi perjuangan untuk melawan negara-negara non-blok. Konferensi keenam dilakukan pada tahun 1979 di Havana yang berhasil merumuskan resolusi untuk memperkuat prinsip-prinsip non-blok. Konferensi ketujuh yang seharusnya dilakukan pada tahun 1982 di Baghdad dibatalkan dan pada akhirnya Delhi menjadi tempat gantinya untuk konferensi yang ketujuh. Sebagai negara pelopor pembentukan GNB, Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam proses terciptanya GNB serta aktivitas dari gerakan tersebut. Berikut merupakan peran-peran Indonesia dalam GNB. Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor GNB. Presiden Soekarno memiliki peran sebagai tokoh dari pendiri GNB. Yang kedua, menjadi tuan rumah dari KAA serta KTT. Awal mula tercetusnya ide untuk membentuk GNB ialah berasal dari Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Jawa Barat. Selain KAA, Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah untuk KTT GNB yang ke-10 yang diadakan di Jakarta pada tahun 1992. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara pemimpin GNB. Indonesia pernah menjadi pemimpin dari gerakan non-blok ketika KTT GNB yang ke-10, Presiden Soekarno ditunjuk sebagai ketua dari GNB. Yang keempat, Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama dalam KTT GNB. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah salah satu pendiri dari GNB serta memiliki peran yang cukup besar dalam mengundang sekaligus mengajak negara lainnya untuk bergabung dalam KTT. Yang kelima, Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional. Indonesia memiliki peran dalam meredakan ketegangan yang pernah terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Yang keenam, membantu menyelesaikan masalah utang luar negeri negara berkembang.
Indonesia berupaya dalam menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara berkembang dan miskin secara terpadu, berkesinambungan, serta secara komprehensif. Yang ketujuh, mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB. Indonesia bekerjasama dengan Brunei Darussalam bersama-sama mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB yang ada di Jakarta guna memperkuat hubungan antar negara anggota GNB. Yang terakhir, yaitu aktif mengupayakan perdamaian dunia. Dalam KTT 10 GNB, lahirlah Jakarta Message atau Pesan Jakarta. Sejumlah pokok dari Pesan Jakarta diantara lain ialah mendukung Palestina, meminta diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan diakhiri, serta menolak adanya penggunaan senjata nuklir. Itulah informasi yang bisa kita sampaikan mengenai gerakan non-blok. Setelah kita simak videonya tadi, ternyata Indonesia berperan penting ya bagi GNB. Banyak loh peran-perannya. Menurut kalian gimana? See you in the next video. Dadah!